Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Kang Mobile Channel yang dirahmati Allah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Amin. Dalam video ini saya buat sebagai lanjutan video sebelumnya tentang perjalanan umat manusia dari titik nol sampai garis finish. Mari kita renungkan dari mana kita berasal, sedang apa kita di sini, siapa diri kita, dan mau kemana kita selanjutnya, dan apa bekal yang kita sudah persiapkan untuk kehidupan nanti. Ikuti video ini sampai selesai. Selamat menyimak. Para sahabat Kang Mobile Channel, dalam video ini kami akan tayangkan tahapan kehidupan yang dilalui manusia, yaitu sebagai berikut. 5. Hari Kiamat. Setelah manusia menanti sekian lama di alam kubur, kemudian tibalah memasuki hari kiamat. Kata kiamat memiliki dua arti. Yang pertama adalah kehancuran, bahwa seluruh tatanan tata surya di alam semesta, segalanya terbalik, bergerak tidak normal, dan saling bertabrakan antara planet satu dengan planet lainnya. Kehancuran itulah menandakan berakhirnya kehidupan di alam jagat raya. Yang kedua, kata kiamat memiliki arti berdiri atau bangkit, maksudnya kebangkitan orang mati dan perjalanan mereka menuju tempat berkumpul. Kiamat dalam pengertian pertama akan dimulai dengan peniupan terompet pertama oleh malaikat Israfil, dan pengertian kedua ditandai dengan peniupan terompet yang kedua. Istilah kata terompet di sini maksudnya untuk memudahkan pemahaman kita dalam mencerna peristiwa hari kiamat yang maha dahsyat itu. Tentang bagaimana bentuk dan pelaksanaannya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Jadi kiamat adalah peristiwa yang sangat penting yang melibatkan kematian semua manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam raya, baik di bumi maupun di langit. Dengan tiupan kedua, manusia dibangkitkan kembali untuk menjalani tahapan hidup selanjutnya. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis menginformasikan kepada kita tentang terjadinya hari kiamat. Di antaranya Allah menyatakan dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Artinya, Al-Qari'ah, hari kiamat yang menggetarkan. Apakah Al-Qari'ah itu? Tahukah kamu apakah Al-Qari'ah itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? Ia adalah api yang sangat panas. 6. Yaumul Ba'ats, atau hari kebangkitan. Al-Quran menerangkan bahwa kebangkitan mungkin terjadi. Hari kebangkitan adalah bagian dari kehidupan setelah mati. Dalam agama Islam, kehidupan selanjutnya akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, dan semua makhluk akan binasa. Kemudian, ia akan meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Pada saat itu, manusia dibangkitkan dari alam kubur atau alam barzakh.
Ruh-ruh yang bangkit ini akan bersatu kembali dengan jasadnya, dan akan dikumpulkan di tempat luas bernama Padang Mahsyar. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-Ahqaf ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ardh alladhi khalaqas samawati wal ardh wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, kuasa menghidupkan orang-orang mati. Ya, bahkan, sesungguhnya Dia maha kuasa atas segala sesuatu. 7. Yaumul Mahsyar, atau hari dikumpulkan. Yaumul Mahsyar artinya hari dikumpulkannya seluruh manusia di Padang Mahsyar, dalam keadaan bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Mulai sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir sebelum terjadi kiamat. Di Padang Mahsyar, manusia berkumpul untuk menjalani hisab perhitungan, dan mizan penimbangan amalnya semasa hidup di dunia. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, tanpa memedulikan siapapun, termasuk keluarga, saudara, dan yang lainnya. Setelah hari kiamat tiba dan semua makhluk di dunia binasa, malaikat Israfil akan diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya. Tiupan sangkakala ini membangkitkan semua manusia dari kubur, kemudian digiring ke Padang Mahsyar. Diriwayatkan bahwa keadaan Yaumul Mahsyar, matahari berada sejengkal di atas kepala manusia. Orang yang semasa hidupnya banyak berbuat dosa, maka matahari akan terasa sangat menyengat. Sedangkan bagi orang yang beramal soleh, tidak akan merasakan panasnya matahari meski jaraknya hanya sejengkal di atas kepala mereka. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis mengisyaratkan, ada perbedaan antara kelompok kafir dan mukmin dalam proses penggiringan mereka ke Padang Mahsyar. Mengutip dari sebuah sumber, bahwa Rasulullah telah bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsyarun nasu yaumal qiyamati huffatan uratan ghuslan qultu ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'a yanzuru ba'duhum ila ba'din qala ya Aisyah al-amru ashaddu min ayyuhimmahum dhalik. Artinya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang tanpa pakaian, dan tanpa disunat. Lantas, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan saling memandang satu sama lain? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, masalah yang akan dihadapi lebih penting dari sekadar melihat satu dengan yang lain. Muttafaqun alaih. Itulah ngerinya gambaran rasa takut di Padang Mahsyar. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tidak lagi memikirkan nafsu syahwatnya. Mereka disibukkan dengan memikirkan nasibnya masing-masing. 8. Yaumul Hisab, atau hari perhitungan. Setelah melewati fase Yaumul Mahsyar, semua manusia akan dihitung amal perbuatannya. Yaumul Hisab adalah hari di saat semua amal manusia akan ditampakkan secara gamblang dan dihitung secara teliti. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua amal tersebut, baik amal soleh atau tercela, akan ditimbang untuk menentukan tempat tinggal terakhir manusia antara di surga atau neraka. Saat manusia mempertanggungjawabkan amalnya, mulut mereka pun tidak lagi bisa mengelak. Tangan dan kaki mereka turut memberikan kesaksian atas amal yang sudah diperbuat di dunia.
Pada ujungnya setiap orang akan menerima buku catatan amalnya yang jika menerima dengan tangan kanan maka tempatnya di surga. Dan bila memakai tangan kiri akan menempati neraka. Banyak dalil Al-Quran maupun hadits yang menjelaskan tentang kejadian Yaumul Hisab. Di antaranya terdapat dalam surat Yasin ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. 9. Yaumul Jaza, atau hari pembalasan. Setelah semua manusia melewati Yaumul Hisab, atau hari perhitungan, fase berikutnya yaitu Yaumul Jaza, atau hari pembalasan. Pada fase ini manusia semuanya akan mendapat balasan catatan amal baik dan amal buruk sewaktu hidup di alam dunia. Tidak ada seorang pun yang terlewati, sekecil apapun amal perbuatannya. Barang siapa sewaktu di dunia banyak melakukan amal baik, maka surgalah balasannya. Tetapi jika sewaktu di dunia banyak melakukan amal buruk, maka nerakalah tempatnya. Banyak dalil Al-Quran maupun hadis yang menginformasikan tentang perihal hari pembalasan. Di antaranya surat Ghafir ayat 17 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulmal yawm. Innallaha sari'ul hisab. artinya, pada hari ini setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. 10. Sirotol Mustaqim. Mengenai jembatan Sirotol Mustaqim, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pertama, Sirotol Mustaqim memiliki arti jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan amal-amal yang baik semasa hidupnya di dunia, seperti melaksanakan sholat, bersodakoh, berbuat baik sesama makhluk, meninggalkan maksiat dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mengenai hal ini, Allah telah berfirman dalam surat Hud ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Kedua, Sirotol Mustaqim memang benar adanya, seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya, dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan jahanam. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirot itu, terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sadan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah, wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sadan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Pada hakikat, Sirotol Mustaqim adalah satu, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dipancangkan untuk hambanya yang menghubungkan kepadanya. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah kecuali dengan jalan itu. Bahkan semua jalan tertutup bagi segenap hamba kecuali jalan Allah yang telah ia lempangkan melalui lisan para rasulnya, dan ia dijadikannya sebagai yang menghubungkan kepadanya. Para manusia digambarkan melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia. Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, namun ada juga yang lambat dan penuh luka. Sebagian tak mampu melintasi hingga ujung jembatan. 11. Surga dan neraka.
Surga dan neraka merupakan dua tempat yang berbeda. Surga diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Sedangkan neraka disediakan bagi orang-orang kafir dan orang yang berbuat dosa. Dalam akidah Islam menjelaskan bahwa orang-orang kafir, mereka akan menempati neraka dan kekal selamanya. Adapun orang Islam yang berbuat dosa maka ia akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka, sampai ia bersih dari dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Mengenai hal ini, Allah telah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 6-8. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga, ADN yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Inilah hakikat dan tujuan akhir dari kehidupan manusia. Setelah melalui jalan yang panjang, tentunya kita berharap ingin menjadi para ahli surga. Amin. Demikian video ini telah kami tayangkan. Semoga bermanfaat.